Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andrian Kristanto dari CGP Angkatan ke-10 BPGP Jawa Tengah SMK Negeri 1 Bawang. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah tujuan utamanya yaitu untuk membantu setiap siswa mencapai potensi maksimal dengan memberikan berbagai pilihan. Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan merasa lebih percaya diri. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil murid ini berkaitan dengan kebutuhan belajar murid yang harus guru pahami. Yang pertama, kesiapan murid. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kemudian, minat belajar murid. Minat belajar murid, setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid. Hal ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru dan murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan penilaian formatis dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan yang terakhir, diferensiasi produk. Untuk yang pertama, diferensiasi konten. Salah satu strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada variasi materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Dalam diferensiasi konten, guru menyediakan materi pembelajaran yang berbeda terkait kerumitannya, berbeda formatnya, dan berbeda sumbernya, sesuai dengan kebutuhan individu setiap siswa. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah salah satu strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada variasi cara penyampaian materi pembelajaran kepada siswa. Dalam diferensiasi proses, guru menggunakan berbagai metode pembelajaran, tingkat dukungan, dan pengelompokan siswa sesuai dengan kebutuhan individu setiap siswa. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah salah satu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada variasi hasil belajar dan diharapkan dari setiap siswa. Dalam diferensiasi produk, guru memberikan berbagai pilihan kepada siswa dalam hal tugas, produk akhir, penilaian, dan sesuai kebutuhan individu. Keterkaitan materi. Apakah keterkaitan materi antar modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam berdasarkan filosofi Gajah Dewantara. Di dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat menjadi pemimpin pembelajar yang menuntun murid untuk merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.